saya udah siap buat menantang adrenalin saya dengan memainkan salah satu ekstrim sport yang cukup terkenal di Pokhara. Daya tarik Nepal sebagai tujuan wisata dunia membawa saya dalam petualangan berbeda. Merasakan keseruan terjun bebas dari ketinggian lebih dari 100 meter. 3, 2, 1, bungee. Ikuti jejak saya, jejak petualang! Daya tarik Pokhara sebagai tujuan wisata dunia tidak hanya menawarkan keindahan alam, tapi juga petualangan ekstrim. Terjun bebas dari ketinggian lebih dari 100 meter menjadi aktivitas menantang yang sudah lama ingin saya coba. Wah, hari ini saya udah siap buat menantang adrenalin saya dengan memainkan salah satu ekstrim sport yang cukup terkenal di Pokhara. Dan ini untuk menuju lokasinya kita harus jalan dulu melewati jembatan besi. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Selain Afrika Selatan dan Selandia Baru, kota Pokhara di Nepal menjadi tujuan para penggiat olahraga ekstrim yang satu ini. Tidak hanya pengalaman mendebarkan, tempat ini juga menawarkan pemandangan alam di kaki pegunungan Himalaya. Jadi bungee jumpnya kali ini itu akan dilakukan di atas sungai Seti. Dan ini kalau bisa dilihat, wah sungainya itu emang bener-bener deres, tapi warnanya cakep banget, biru kehijauan gitu. Kita harus lewati jembatan ini dulu. Go Bungee Nepal adalah salah satu operator bungee jumping berstandar internasional di kota Pokhara. Mereka menekankan standar keselamatan tinggi dengan instruktur berpengalaman dan alat yang teruji aman. Sebelumnya, operator melakukan pendataan riwayat kesehatan, seperti tekanan darah, masalah jantung, atau cedera fisik. Prosedur ini dilakukan untuk memastikan keamanan dan kenyamanan pemain. Ini kita sudah semakin mendekat, semakin deg-degan juga rasanya. Bungee jumping menjadi olahraga ekstrim dengan melompat dari tempat tinggi seperti jembatan, tebing, atau platform khusus menggunakan tali elastis yang terikat pada tubuh. Oke, jadi sekarang lagi dipasangin foot cuffs atau ini intinya pengaman untuk kaki. Jadi nanti talinya akan dikaitkan ke kaki sini. Jadi posisi jatuhnya adalah kepala di bawah, kaki di atas. Selain body harness yang terpasang di pinggang, dada, dan bahu, saya juga mengenakan ankle harness. Alat yang satu ini terikat di pergelangan kaki, digunakan sebagai titik utama pengikat tali bungee. Semakin dekat dengan waktu lompatan, operator melakukan double check, memeriksa peralatan, memastikan semua dalam kondisi baik dan sesuai standar keselamatan. Jadi sekarang saya sedang persiapan untuk bungee jump ketinggian 101 meter. Satu boyo. Semakin lama di sini, wah rasanya semakin deg-degan. Apalagi ini jembatannya itu goyang-goyang. Look forward, take a deep breath. I'll just count down to 5. Here we go. 5, 4, 3, 2, 1, bungee. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Finally. Nggak ada waktu untuk ragu, jadi dihitung hitungan ke-5 langsung lompat. Oh my god, rasanya. Oke, sekarang saya tarik tali merah ini. Oke, all good. Wah,
ini bawa saya langsung sungai dan wah, semuanya terjadi begitu cepat, jadi nggak ada waktu untuk panik. Tapi wah, saya nggak bisa berkata-kata. Wah, wow, shock. Bungee jumping menggabungkan sensasi jatuh bebas yang memacu adrenalin secara maksimal. Momen melayang saat tali meregang menciptakan sensasi luar biasa. Setelah melompat, saya merasakan euforia dan kepuasan yang tak terhingga. First impression, wah, bener-bener nggak ada waktu untuk panik karena habis di countdown bener-bener langsung lompat. Bagi penyuka aktivitas yang menantang adrenalin, bungee jumping memberi pengalaman yang berbeda yang sulit ditemukan di kegiatan lain. How is that? Maybe for the first time it was scary. Yeah, but after trying for the first time, maybe second time is a good idea. Aktivitas ini membutuhkan keberanian besar untuk mencobanya. Tapi tidak hanya memberi pengalaman mendebarkan, saya juga berhasil melawan rasa takut sekaligus semakin meningkatkan kepercayaan diri. First impression untuk pertama kali memang yang dirasakan adalah panik. Siapa yang nggak panik jatuh dari ketinggian kan? Tapi memang setelah dirasakan semuanya itu, memang kegiatan yang memacu adrenalin benar-benar worth it dan menagih. Jadi intinya kegiatan bungee jumping ini semakin melengkapi petualangan saya di Nepal. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Perjalanan saya lanjutkan, bergerak kurang lebih 32 km ke arah barat laut dari kota Pokhara. Melintasi jalan terjal berbatu khas daerah pegunungan sebagai akses utama menuju desa Gandruk. Wow. Over here. Wah, saat ini saya sudah tiba di desa Gandruk, yaitu pemukiman masyarakat etnis Gurung. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Berada di lereng pegunungan Himalaya, membuat desa ini memiliki pemandangan yang sangat menakjubkan. Saya dapat menikmati keindahan beberapa puncak gunung es seperti Annapurna South, Hiun Chuli, dan Maka Puchare. Seperti inilah suasana di salah satu desa tertinggi di Pokhara. Nah, di desa Gandruk ini akses jalan masuknya itu nggak bisa untuk kendaraan. Jadi untuk bus, jeep itu hanya bisa parkir di sini. Seterusnya kita bisanya jalan kaki. Namaste. Berada di ketinggian 1940 mdpl, membuat desa Gandruk berhawa sejuk dengan suasana nyaman. Membuatnya menjadi salah satu tujuan wisata favorit di Pokhara. Berada di desa Gandruk membuat saya semakin mengenal masyarakat lokal di kawasan pegunungan Himalaya. Mayoritas penduduk desa ini adalah komunitas etnis Gurung yang memiliki budaya dan tradisi khas. Salah satu yang masih dipertahankan hingga saat ini adalah bangunan rumah batu yang menjadi tempat tinggal. Rumah-rumah ini dibangun menggunakan dinding dan atap dari potongan batu. Selain mudah didapat, dipercaya material alam ini dapat menjaga rumah tetap hangat selama musim dingin. Hari ini merupakan hari yang tidak akan saya lupakan karena saya sedang memakai pakaian khas etnis Gurung yang disebut Gurung dress. Selain memang hangat, cocok untuk cuaca dingin, ini juga sangat cantik untuk dipakai. Tapi kali ini saya bukan fashion show, melainkan saya dan Ama akan memetik bunga untuk kebutuhan sembayang. Which way, Ama? No, this one is not good.
Masyarakat Gurung memiliki tradisi spiritual yang kaya dengan upacara yang melibatkan persembahan kepada dewa dan roh leluhur. Bersama Amma, panggilan ibu untuk orang Gurung, saya sedang menyiapkan piranti untuk sembayang. Ini emang yang diambil itu bunga-bunga yang terbaik dengan bentuk yang sempurna. Ini agak sulit ya dicabutnya. Oke, sebentar. Saya taruh dulu mungkin. Put. Ah, ini bentuknya bulat sempurna. Ih, bunganya bagus banget. Oke. Bunga marigold tumbuh subur hampir di setiap pekarangan rumah. Bunga ini sangat dihormati karena dipercaya sebagai bunga suci. Biasa digunakan dalam ritual di stupa dan vihara. Bunga marigold ini menandakan kesucian dan keharmonisan dan dinilai bisa memberikan energi positif sehingga dipilih untuk ritual keagamaan. Di Desa Gandruk, keberadaan bunga berwarna cerah ini semakin menambah suasana nyaman. Selain sebagai piranti sembayang, bunga ini juga menambah keindahan. Oke, nah di piring ini sudah ada bunga, beras, dan juga dupa, dan saya sudah siap untuk ikut Amma bersembayang. Let's go, Amma? Ya, nih. ya. Masyarakat etnis Gurung juga terkenal piawai dalam bercocok tanam. Mereka menanam jagung, gandum, dan beberapa jenis tanaman lain untuk memenuhi kebutuhan pangan. Sebagai kelompok masyarakat yang kuat menjaga tradisi, orang Gurung terkenal memiliki sikap ramah kepada pendatang. Hal ini menjadi daya tarik bagi wisatawan yang datang, baik turis lokal maupun internasional. Tak heran jika kemudian desa ini menjadi salah satu tujuan wisata favorit di Nepal. Mengunjungi Desa Gandruk membuat saya sangat terkesan melihat warganya yang masih sangat menjaga tradisi sehingga membuat saya betah di sini. Setelah ini saya akan melanjutkan petualangan saya di tempat yang lain. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Ada cabai, dia kecil banget, mungil sekali, tapi justru rasanya yang paling pedas katanya. Saya penasaran banget.